Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Mbah, bangun Mbah. Mbah sudah sampai ke tempat tujuan. Z pun menyipitkan mata melihat keadaan sekitar, sambil mengumpulkan setengah nyawanya lagi. Di mana ini? Keningnya berkerut. Ia pun mengucek-ngucek mata. Z pun terbelalak seketika. Kemana? Batin Z. Pak, lihat suami saya pergi kemana? Suami Mbah. Mimpi kali Mbah, dari tadi Mbah ketiduran abis temennya Mbah yang tadi itu turun dari mobil. Lah emangnya saya dari mana Pak? Tanya Z. Lah Mbahnya ngelawak, kan tadi saya jemput dari rumah sakit, jawab sopir Grab itu. Z berpikir keras. Kok rumah sakit? RGGH, sebenarnya apa yang terjadi? Oh gitu, berapa semuanya Pak? 85.000 Mbah. Z memberi selembar uang merah. Ambil aja Pak kembaliannya. Makasih Mbah. Z tersenyum lalu ia pun turun dari dalam mobil. Mbah, apa lagi Pak? Z berbalik. Ini saya kasih tisu gratis, mukanya Mbah basah abis nangis tadi pas mimpi. Z pun mengambil beberapa lembar tisu. Makasih Pak. Z melihat dirinya dari layar HP. Anjirlah, muka gue napa basah banget gini. Z segera mengelap seluruh wajahnya, sambil ia melangkahkan kaki menuju apartemen. Ia masih bingung apa yang terjadi barusan terasa sangat nyata. Z duduk di sofa memikirkan barusan yang terjadi. Itu tadi mimpi apa beneran sih? Ia pun lalu berlari ke arah kamar mengecek pakaian bara. Krek, alhamdulillah syukurlah, ia pun terduduk lemas di pinggir kasur. Ia meraih ponsel dari saku celananya, lalu segera menghubungi bara. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silahkan beralih ke panggilan lain. Kok gak aktif sih? Seketika pikirannya tidak tenang. Apakah benar kejadian tadi? Pikiran Z pun sudah sangat kacau, ia takut jika itu benar terjadi. Klek, terdengar suara pintu terbuka. Z segera berlari keluar. Kak Raka. Kok, tadi kakak, jawab Raka bingung. Belum selesai Raka berbicara, Z langsung saja menghamburkan pelukannya pada Raka begitu saja. Kak Raka, kemana aja selama ini? Raka tersenyum sambil mengelus puncak kepala adiknya itu. Meskipun statusnya sekarang menjadi istri, tetap saja ia masih terlihat seperti anak kecil bagi Raka. Kenapa nangis cantik? Tanya Raka saat terdengar isakan tangis pelan. Ada masalah sama Baraya? Z menggeleng. Z kangen Kak Raka. HIKSSSS HIKSSSS. HWAAA. Tangisnya pun pecah seketika. Raka pun menjadi bingung. Kakak lihat dulu mukanya yang cantik mana. Enggak mau. Z tetap kekeh memeluk erat Raka. Raka pun tertawa. Ululu kap-kap ayangnya kakak. Lepas dulu bentar, kakak kebelet ke WC deh, nanti lanjut lagi nangisnya iya. Z melepas begitu saja. Gak tahu nyebelin. Raka pun lalu berlari cepat ke arah kamar mandi. Z, masa dari tadi kakak dicuekin gini? Kan tadi kakak kebelet, sini peyuk lagi. Gak, gimana kalau kita jalan-jalan? Udah lama banget kita gak jalan berdua. Males. Yah, jawab Raka kecewa. Yakin gak mau? Z cantik, adik kakak cantik banget. Bentar Z ganti baju dulu. Raka pun tersenyum. Z maunya kemana? Tanya Raka. Terserah kakak aja, Z ngikut. Udah siap. Siap PPP, senyum Z terlihat dari kaca spion motor milik Raka. Z pun memeluk erat pinggang Raka, Raka pun tersenyum.
Bagaimana bisa ia sepenuhnya melepas adik ia ini pada orang lain? Ia pun rela jomblo bertahun-tahun demi Z. Agar sayangnya hanya seutuhnya buat Z bukan terbagi dua. Motor Raka pun terparkir di kafe pinggir jalan. Z melepas helm, begitu pun dengan Raka. Kafe mantan, tanya Z. Di sini makanannya enak-enak, terus pemandangan keren deh. Ayo masuk. Raka pun masuk diikuti oleh Z dari belakang. Wow, Z takjub oleh keadaan dalam kafe yang begitu estetik. Sayang sekali jika tak dipost di IG. Untung saja keadaan sekitar gak terlalu ramai. Sini, bentar Kak. Z pun mencari bagian estetik. Untung saja ia membawa kameranya. Ia lalu menghampiri Raka. Kak, coba hadap sini. Kenapa? Senyum ya. Gak kakak malu, kek jamet. Hih madep sini buruan. Senyum Kak. 1, 2, cekrek. Namun Raka pun tetap saja menatap ke kamera dengan wajah datar. Apus jelek, dih ganteng doang. Enggak ganteng banget, lanjut Z. Permisi, silahkan dipesan Mbah, Mas. Oke Mbah, makasih. Kakak pesen apa? Ngikut yang kamu makan aja. Oke baiklah. Z lalu memanggil Mbak pelayan tadi, dan ia memesan makanan cukup banyak. 10 menit berlalu makanan pun datang. Raka dan Z pun segera menyantapnya. Alhamdulillah kenyang banget Z sambil mengelus perutnya. Raka pun tersenyum, tadi Bara nelpon kakak suruh nemenin kamu, dia juga cerita tentang Nailah. Kebetulan kakak pas mau pulang juga. Keadaan kamu sama Bara baik-baik aja kan? Iya kak, baik-baik aja. Bara kasar gak sama kamu? Z menggeleng. Syukurlah kalau gitu, lega dengernya. Semoga Bara orang yang tepat untuk gantiin posisi aku di sini. Kak Raka kenapa ngelamun? Adik kakak cantik banget. Apaan sih dari lahir emang udah cantik? Baru sadar Yahu, Z sedikit salah tingkah. Kak Raka kok pucat, capek. Kita pulang aja kalau gitu. Enggak, kakak cuman kurang minum makanya pucat gini. Masa, bong kan? Siapa yang bong? Beneran Z. RAKAA. Z dan Raka sontak menoleh bersamaan. Seorang wanita cantik dengan postur tubuh ideal dengan gaya sedikit tomboy, berjalan menuju arah meja Raka dan Z. Keduanya pun hanya saling menatap bingung. Siapa kak? Bisik Z pelan. Kakak aja gak tahu, salah orang kali. Halo kak, apa kabar? Ingat gak sama gue? Tanya wanita itu. Gak, jawab Raka. Gua Safira, lo gak inget beneran kak? Safira. Raka mencoba mengingat-ingat. Safira anaknya Om Udin. Yang takut sama ayam. Yang suka jitakin kepala gue dulu. Wanita itu mengangguk tersenyum. Ya loh Zah, udah berapa tahun gak ketemu. Gue gak disuruh duduk nih. Oh ya duduk, sampai lupa, cengenges Raka. Maaf ganggu ya dinner kalian. Dinner. Z tertawa. Ya dinner kan, gak tahu sih sok tahu emang gue tuh. Cengenges Zafira. Ini adik aku Sah, masa kamu gak ingat? Z. Halo kak, kenalin nama gue Z, adik kak Raka bukan pacarnya Huwe, ucap Z menahan tawa. Sorry, gue kira pacar lo kak, sumpah gak ngenalin banget, Z cantik banget sekarang udah dewasa gak kerasa. Makasih kak, dari lahir udah cantik. Kita makin tua ya ternyata. Lanjut Safira lagi. Oh ya BTW lu kok bisa kenalin gue Raka gitu? Gue aja udah lupa sama muka lo. Dari lo gak ada yang berubah sama sekali, cuman sedikit lebih cakep lah kak. Z tertawa lepas. Bener kak, bener banget ucap Z pada Zafira. Lu kesini mau ngapain Zah? Tanya Raka. Gue emang biasa nongkrong di sini sama temen-temen gue. Kebetulan aja pengen banget dateng siang gak ngangka ketemu lo di sini.
takdir banget. Gak salah namanya kafe mantan ketemu mantan juga di sini, ucap Zafira. Canda mantan, lanjutnya lagi. Hah, maksudnya? Z bingung menatap Raka. Gak Z, gak papa guton doang dia, ucap Raka. Curang main rahasiaan sama Z. Enggak Z, kakak gak ada rahasiain apapun sama kamu. Ceritain dong kak, masa Z gak tahu gue siapa, paksa Zafira. Buruan kak ceritain, ucap Z lagi. Iya cantik sabar ya, ini mau kakak jelasin. Raka pun menjelaskan siapa Zafira pada Z, dan betapa malunya Raka membuka kebucinannya dulu waktu zaman cinta monyet. Gue duluan ya Zah. Iya kak, hati-hati ya. Kak tukeran nomor Wahyu, bisik Z. Boleh deh. 0819. Makasih kak. Oke, sma-sma. Z buruan, panggil Raka dari jauh. Iya kak, dah kak. Z melambaikan tangan ke Zafira, begitupun sebaliknya dengan Zafira. Sini kakak pakein helm, Raka pun memakaikan Z helm. Tadi bisik-bisik apaan? Kepo banget sih, jawab Z. Jangan macem-macem ya Z, awas. Wuh kepoan, olok Z. Raka pun menyalakan mesin motornya. Naik dek. Siap komandan, Z pun segera naik ke atas motor Raka. Motor pun berlalu dari depan kafe. Tiba-tiba motor pun berhenti di pinggir jalan. Lah kenapa berhenti? Coba lihat deh pemandangan sunsetnya, bagus kan, ucap Raka. Iya bagus banget kak. Z pun menatap pemandangan sunset yang berhadapan langsung dengan pantai. Ia sandarkan kepalanya pada punggung Raka, dengan kedua tangan yang masih erat memeluk pinggang Raka. Kak, apa cantik, Z kangen ayah sama mama kak. Kakak juga kangen sama mereka, kamu rajin berdoa ya. Doain mereka semoga kita besok ketemu di surga sama-sama. Z mengangguk. Kak, Z kenapa ya tiba-tiba takut kehilangan AA? Z takut banget, apalagi kehilangan kak Raka. Gak tahu gimana lagi Z, gak sanggup bayanginnya. Cukup ayah sama mama yang ninggalin Z. Tangan Raka pun memegang erat kedua tangan Z yang dilingkarkan di pinggangnya saat ini. Kakak juga takut banget kehilangan kamu, yang kakak punya saat ini cuman kamu dek. Maafin kakak ya Z, semua ini salah kakak. Andai kakak cepat bayar utang sama rentenir waktu itu, kamu enggak akan jadi korban nikah paksa gini. Enggak kak, bukan salah kakak, semuanya udah takdir. Z yang salah terlalu bawa perasaan lebih pernikahan ini serius, padahal cuman di atas kertas. Z ikutin alurnya gimana? Hening, 2 menit, udah ayo pulang kak, gak usah dibahas lagi. Raka pun lalu menyalakan mesin motornya dan motor pun melaju berlalu dari tempat tadi. Malam pun menjelang. Klek, ia masuk ke dalam apartemennya. Z pun meregangkan seluruh tubuhnya yang terasa sangat lelah. Ia teringat pada kejadian tadi. Jadi uring-uringan lagi, gak ada kak Raka di sini. Aku yakin tadi cemen mimpi. Bara pun juga sampai sekarang belum pulang. Z merindukan Bara saat ini, ia pun merebahkan dirinya sejenak di sofa. Keadaan di apartemennya saat ini sangat sepi kali. Tahu gitu aku suruh kak Raka nginep sini, tapi kasihan juga si aku suruh tidur di sofa, pasti dia capek banget. Z mulai memejamkan mata sejenak, ia berharap keesokan paginya ia melihat wajah Bara sudah di depannya. Pukul 2, klek. Bara pun melangkahkan kaki dengan sangat pelan saat masuk ke dalam apartemennya. Ia tiba-tiba saja kaget saat mendengar suara orang mendengkur dari sofa. Ia mendekat lalu bibirnya mengukir senyum. Bara mensejajarkan dirinya sejajar dengan tubuh Z. Bara mengusap pelan rambut Z. "Aa kangen banget, udah berapa hari gak ketemu istri Aa yang cantik ini." "Kap,"
Rasa lelah Bara pun hilang seketika di saat ia melihat Z. Entah kenapa hanya melihat Z membuatnya semangat. Imannya pun sering sekali goyah hanya melihat Z tidur. Rasanya ia ingin menerkamnya setiap hari. Maafin Aa ya sayang. Aa udah nyakitin kamu sejauh ini. Bara pun mengangkat tubuh Z masuk ke dalam kamar. Ia menidurkan dengan sangat hati-hati agar Z tidak terbangun. Bara pun turun dari ranjang untuk menuju kamar mandi. Tiba-tiba saja Z menahan tangannya. Aa, jangan tinggalin Z. Z takut banget Aa bakal ninggalin Z. Z ternyata hanya mengigau. Bara pun mengusap-ngusap puncak kepala Z. Aa sayang sama Z, ucap Bara sambil mengecup pelan kening Z. Ia perlahan melepas tangan Z. Ia pun segera membersihkan dirinya yang terasa sangat lengket. Keesokan paginya Bara pun sedikit sangat terusik. Sayang, ucap Bara dengan suara khas orang bangun tidur. Z pun tiada berhentinya mengecup pipi Bara, memeluknya erat dan menciumi ketiak Bara. Ia menjadi sangat candu. Ketek A harum banget, Z suka. Bara melihat jam dinding yang terpajang di kamarnya menunjukkan pukul 4 pagi. Tidur lagi Z masih pagi, ucap Bara sambil memejamkan mata. Tangan Bara pun ia lentangkan agar menjadi bantalan bagi kepala Z. Kap, bobo lagi ya sayang. Enggak mau, Z mau liatin Aa. Z kangen berat sama Aa. Kap kap kap. Z mengecup ketiak Bara tiada hentinya. Z suka banget. Bibirnya enggak juga. Tanya Bara. Memih mah. Kenapa baru pulang? Udah beberapa hari ninggalin Z pokoknya lama banget. Maafin ya, besok ceritain. Ngantuk banget Z. Z maunya cerita sekarang. Z gak bisa tidur. Peluk biar merem. Enggak mau. Maunya diceritain sekarang. Besok ya sayang. Mata susah melek, ucap Bara lemas tak berdaya asik huwe. Yaudah terserah, Z pun membalik badan dengan membelakangi Bara. Sayang. Bara pun memeluk Z dari belakang. Ia meraih jari jemari tangan Z untuk dia tautkan pada tangannya. Bobo ya, lop umur, bisik Bara di telinga Z. Mah. Ia mengecup leher Z. Bara memeluknya dengan sangat erat hingga wangi badan Z pun terasa menempel di tubuhnya. Z pun dibuat senyum-senyum sendiri, dirinya dibuat tak berdaya oleh sikap Bara. Sayang, gak bangun sekolah. Ucap Bara membuka matanya sedikit untuk melihat jam. Jam pun menunjukkan pukul 7 kurang, namun Z masih bergulat dengan selimutnya. Sayang, tangan Bara pun masih setia ia lingkarkan di atas perut Z. Wajahnya pun ia sembunyikan pada leher Z. Gelia, sana-sana masih lebar tuo. Sempit sanaan, jangan deket-deket, ucap Z. Kok gitu, akan juga kangen sama kamu. Enggak mau, gerah banget sanaan. Bara pun membuka matanya dan sedikit menjauh dari Z. Lepasin tangannya, Z melepas paksa pelukan Bara. Lalu ia pun menaruh di tengah-tengah dirinya dan Bara guling. Jangan lewat batas ini, awas, ancam Z. Z ngambek sama tanya Bara heran. Apa sih, gak jelas, Z membelakangi Bara. Kamu gak sekolah? Gak. Ayang, ucap manja Bara. Ayang colek Bara di lengan Z. Berisik banget sih. Z pun bangun lalu turun dari kasur dengan membawa bantal dan gulingnya. Sayang, apa lagi? Z mau tidur di luar berisik. Itu, apa? Itu, tunjuk Bara. Jangan ngadi-ngadi ya Darah. Bocor di pantat kamu, lanjut Bara. Z pun melotot dan menengok ke arah pantatnya. Anjir bocor, dilihat akan malu. Kenapa bocor gak bilang-bilang? Z pun menatap Bara dengan wajah datar sambil berjalan terbirit-birit lari masuk ke dalam kamar mandi.
Aak panggil Z dari dalam kamar mandi. Iya sayang kenapa? Ambilin, teriak Z. Ambilin apa? Itu, handuk, baju, bukan, sempak, bukan. Daun sirih yang ijo-ijo ini. Iya bawa sini. Tarbeb, otu, nih, mana sih? Tanya Z. Makanya kamu liatin, tangan Aa di mana? Z pun sedikit membuka pintunya. Oke makasih. Datang bulan ya. Menurut Aa aja gimana? Ya Aa mikir gitu juga. Udah sana. Z pun mendorong pintu dengan sangat kuat di saat Bara mencoba membukanya. 5 menit berlalu namun Z pun belum keluar dari kamar mandi. Makek daun sirih selama itu ya. Gumam Bara. Bara pun turun dari kasur mendekat ke arah kamar mandi. Hening sepi. Sayang. Z. Tok, tok. Sayang Aa dobrak kalau gak nyaut. Bara pun dibuat makin panik, ia pun langsung saja membuka pintu kamar mandi, untung saja tidak dikunci. Z. Bara melihat Z terduduk sangat lemas dengan wajah sangat pucat seperti mayat. Sayang kita ke rumah sakit ya. Gak usah Ia pun langsung saja mengendong Z menuju rumah sakit. Ia merasakan tubuh Z sangat dingin. Gimana dok keadaan istri saya? Tanya Bara panik. Saya pikir adiknya. Maaf pak, jawab dokter itu. Tidak perlu khawatir pak, itu hanya kram perut pada remaja saat menstruasi. Istri bapak hanya butuh istirahat yang cukup dan dijaga pola makannya. Saya sudah memberi obat penghilang nyeri. Syukurlah. Kalau begitu saya pamit duluan pak. Baik dok, makasih. Dokter pun berlalu dari hadapan Bara. Ia pun segera masuk ke dalam ruangan Z. Sayang, udah mendingan perutnya. Z mengangguk. Bara menggenggam erat tangan Z. Sakit banget ya. Pakai nanya lagi, iyalah. Pantas dari pagi ngegas mulu, ternyata lagi datang bulan. Biasanya kalau cewek mens gitu, BM-nya makanan sih setahu Aa. Tahu dari mana? Oh iya lupa punya istri yang di sana. Enggak sayang bukan gitu, Aa kan punya adik cewek jadi ngerti. Naila mens aja Aa mana tahu. Oh. Sayang mau dibeliin apa? Terserah aja. Nasi goreng ya. Enggak mau. Bakso deh. Gak. Ayam bakar. Gak mau bosen. Katanya terserah. Nasi goreng tapi Aa yang buat. Aa masak gak enak. Beli aja ya. Gak mau. Z maunya Aa yang masakin. Sun dulu. Males, jawab Z. Sun males Ayang, rengek Bara. Mewah, kecup Bara di bibir Z. Entar ada suster masuk gimana? Udah halal juga. Ya tapi gak di sini juga, ini tempat umum. Iya di rumah tapi paket komplit lebih ya. Enggak. Yaudah enggak, pasrah Bara. Serba salah sama cewek lagi datang bulan, katanya terserah tapi milih. Bersambung.